Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku tidak percaya jika klan suci menerima orang selatan ini, bahkan memperlakukan seperti pemimpin utama, ucap para patriark itu, membuat Jin Kong dan Jin Dao Jin menelan ludahnya. Berani membicarakan hal buruk tentangnya, kalian benar-benar mencari mati, ucap Jin Dao Ji dengan tatapan dingin, membuat mereka semua terdiam. Kata-kata yang dilontarkan oleh Jin Dao Ji membuat para patriark itu menjadi sangat kesal. Apa-apaan ini? Orang luar pun berani memperlakukan kita seperti ini. Sungguh klan suci telah kehilangan kehormatannya, ucap para patriark itu berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan kesal. Dari jauh, Yin Bei dan Yin Gang yang sebelumnya tanpa sengaja mendengar kata-kata para patriark itu menjadi sangat kesal. Saudara, ucap Yin Bei berbicara melalui telepati, mengingatkan Yin Gang yang hendak berdiri. Saudara, aku tahu ini juga bukan salah mereka, karena sebelumnya kita juga belum sempat memberikan penjelasan, namun sikap mereka yang seperti ini membuatku kesal. Saudara, setelah acara ini selesai, kita akan menjelaskannya, ucap Yin Bei menenangkan. Baiklah, ucapnya pelan, sambil menatap King Ruo dan King Ling yang tidak jauh dari kursinya, yang tersenyum santai padanya. Tidak lama kemudian, setelah memastikan semua anggota klan telah tiba, Yin Bei lalu berdiri dari kursinya. Sorot matanya yang tenang menatap semua orang dengan hormat. Saudara sekalian, para undangan, patriark klan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Terima kasih telah datang. Sebelum aku membuka acara ini, aku ingin memperkenalkan seseorang, ucapnya dengan tenang, sambil meminta King Ruo dan King Ling memperkenalkan dirinya. Terima kasih saudara, ucap King Ruo sambil berdiri dari kursinya. Tuan-tuan, aku King Ruo, ucapnya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, yang langsung disambut oleh murid klan dengan antusias. Tidak hanya itu, setelah King Ling memperkenalkan dirinya, sikap para murid itu semakin hormat. Membuat para patriark itu semakin heran. Para patriark, serta tamu undangan, Saudara King Ruo adalah saudara seperguruanku dan tamu kehormatan kita hari ini. Selain itu, juga telah hadir Patriark Jin Kong dan Tetua Agung Jin Dao Ji, ucap Yin Bei dengan bangga. Kata-kata Yin Bei dan caranya memperlakukan King Ruo membuat para patriark itu tampak begitu kesal, namun mereka hanya terdiam. Tamu kehormatan, sungguh aku hampir tidak mempercayai kata-kata itu, ucap seorang patriark berbisik pada rombongannya dengan kecewa. Benar, walaupun dia berasal dari klan kuno, namun kekuatannya tidak ubahnya dengan kita. Sungguh tidak sebanding dengan Pangeran Yin Bei yang sudah berada di tahap abadi. Tutup mulut kalian, jangan membandingkan Pangeran Yin Bei dengan Tuan King Ruo, karena, saudara, mengapa menjadi marah, bukankah seharusnya? Patriark, jangan menilai seseorang dari penampilannya, apalagi membandingkan kekuatannya dengan orang lain. Perlu kalian ketahui, Yin Zuo yang merupakan semi-abadi tingkat 3 saja tewas di tangannya. Jika Tuan King Ruo tersinggung, apakah kalian berani menghadapinya? Ucap Yin Gan yang berada di antara patriark klan itu dengan jengkel. Apakah maksud saudara yang membunuh Pangeran Yin Zuo itu adalah pemuda tersebut? Menatap King Ruo dengan ragu. Benar, namun jika kalian tidak percaya, biar nanti Pangeran Yin Bei yang akan menjelaskan, jawab Yin Gan dengan serius membuat para patriark itu langsung terdiam. Setelah suasana menjadi tenang, Yin Bei lalu melanjutkan pembicaraannya. Baiklah, acara akan kita mulai. Berdasarkan aturan kuno, siapapun yang dapat mengangkat Trisula kegelapan, maka dia berhak menjadi pemimpin klan. Apakah ada pertanyaan?
Pangeran, bagaimana jika yang mampu mengangkat Trisula ini lebih dari 2 orang? Tanya Yin Mo. Jika hanya 2 orang, maka salah satu akan menjadi tetua agung, namun jika lebih dari 3 orang, maka mereka akan dinilai ulang dari kemampuannya dengan berapa lama mereka mampu mengangkat dan menggunakannya. Selain itu mereka juga akan menempati posisi penting lainnya. Apakah ada pertanyaan? Baik Pangeran, kami mengerti. Baik, aturannya, setiap orang akan mendapatkan 3 kali kesempatan. Apakah ada pertanyaan? Tanya Yin Bei sekali lagi. Tidak ada Pangeran. Baiklah, kita mulai dari para murid di barisan timur, ucap Yin Bei dengan hormat. Sosok Yin Shouwei dan Yin Wugi bergerak mendekati pilar emas dan membuka segel yang melindunginya, dan mengatur para murid yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Silakan, ucap Yin Wugi dengan ramah. Seorang murid dari barisan paling timur, bergerak mendekati pilar emas tersebut. Silakan, ucap Yin Shouwei dengan ramah. Terima kasih tetua. Dengan sikap hormat, lalu mengedarkan kekuatan puncaknya dan meraih Trisula kegelapan. Disaksikan oleh banyak orang, murid tersebut tampak begitu kepayahan, bahkan setelah dirinya mengeluarkan kekuatan puncaknya. Murid itu terlempar pada kesempatan pertama. Walaupun demikian, murid itu tidak langsung menyerah dan kembali mencoba keberuntungannya. Setelah 3 kali gagal, Yin Wugi lalu menghentikan tindakannya. Nak, kesempatanmu telah habis. Silakan kembali dan beristirahat, ucap Yin Wugi dengan ramah. Terima kasih tetua. Dengan wajah lesu, lalu meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, ucap Yin Shouwei. Satu persatu para murid itu maju dan mencoba keberuntungannya, sambil menampilkan kemampuan mereka yang menjadi hiburan para tamu undangan. Di barisan kursi tamu undangan, para patriark klan yang berada di barisan kursi King Ruo, King Ling, Jin Kong dan Jin Daoji, tampak begitu antusias, namun mereka hanya bisa berbicara pada rombongannya melalui telepati, tanpa berani bersuara sepatah kata pun. Di hadapan para patriark klan bawahan tersebut, King Ruo dan King Ling yang tidak terlalu begitu antusias menyaksikan penampilan para murid itu berbincang-bincang santai. Di sisi mereka berdua, Jin Kong dan Jin Daoji juga mulai tampak jenuh. Dengan jumlah murid sebanyak ini, sampai kapan acara ini akan selesai, ucap Jin Daoji yang tampak mulai bosan. Bisa saja 3 atau 4 hari, ucap King Ruo menanggapi. Tuan muda, aku ada ide, ucap Jin Kong tiba-tiba. Silakan patriark. Tuan muda, bagaimana kalau kita membuat taruhan, ucap Jin Kong, membuat King Ruo yang juga mulai merasa bosan itu tampak senang. Maksud patriark, tanya King Ruo. Kita akan membuat taruhan. Aturannya, kita akan menebak dari kelompok mana yang akan menjadi patriark klan, ucapnya dengan tenang. King Ruo menggelengkan kepalanya. Ini terlalu mudah, bagaimana kalau kita menebak dari kelompok mana yang lebih banyak mengangkat Trisula tersebut, ucapnya dengan santai. Jin Kong terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Aku kurang setuju, ucapnya beralasan. Jadi patriark maunya seperti apa? Tanya King Ruo. Aku masih ingin dengan aturan yang pertama, jawabnya dengan senyum penuh arti. Patriark, semua orang di sini pasti sudah bisa menebak bahwa yang akan menjadi patriark itu pasti dari kalangan tetua, karena bagaimanapun mereka generasi awal pasti memiliki kekuatan darah yang lebih murni, dan Trisula kegelapan terhubung dengan hal itu, ucap King Ruo beralasan. Jin Kong terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku setuju, ucapnya. Baik, lalu taruhannya, tanya King Ruo. Aku akan memberikan cakram perak biruku, ucap Jin Kong dengan serius, membuat para patriark klan yang berada di belakang mereka menjadi gaduh. Itu adalah pusaka klan Jin yang sangat terkenal, yang dapat membawa seseorang dengan sangat cepat, tapi apa yang membuat patriark Jin Kong rela mempertaruhkan pusaka klan yang sangat berharga tersebut? Menatap Jin Kong dengan heran. Baiklah. Aku akan memberikan 7 bilah pedang terbang petir biru, ucap King Ruo. Tuan muda, apakah aku boleh meminta sesuatu sebagai bahan taruhan?
Tanya Jin Kong. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap Jin Kong dengan serius. Jika aku dapat memberikannya. Jika aku dapat memberikannya, maka aku akan melakukannya, ucapnya dengan tenang. Baik, aku ingin Tuan Muda memberikan teknik penghancur tubuh abadi, ucapnya dengan serius, membuat para patriark yang ada di belakangnya tampak begitu terkejut. Patriark, jangan bercanda. Itu adalah teknik terlarang klan King, bagaimana aku bisa menjadikannya sebagai bahan taruhan, ucap King Ruo beralasan, membuat King Ling yang duduk di sisinya tertawa di dalam hatinya. Jin Kong terdiam sesaat lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi apakah boleh taruhannya ditambah? Baik, aku akan menambahkan 7 botol arak buah-buahan abadi dan 500 pil emas Fuyuan, ucap King Ruo, membuat para patriark yang ada di belakangnya ternganga. Baik, ucap Jin Kong dengan penuh semangat. Jika demikian, silakan patriark memilih. Dengan tersenyum lebar, Jin Kong lalu memilih kelompok para tetua. King Ruo menganggukkan kepalanya. Baiklah, itu artinya aku hanya bisa memilih kelompok para murid, ucapnya tersenyum kecut. Hahaha, akhirnya ini akan menjadi tontonan yang menarik, ucap Jin Daoji dengan penuh semangat. Benar, jika kita hanya menonton, dan tidak ada yang dipertaruhkan, rasanya kurang begitu lengkap. Ucap Jin Kong sambil tersenyum lebar. Benar, ucap King Ruo dengan tenang. Melihat King Ruo dan Jin Kong yang menggunakan kesempatan itu dengan membuat taruhan, para patriark itu juga lalu lakukan hal yang sama. Kakak, ucap King Ling dengan ragu, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Bicaralah, ucap King Ruo dengan lembut. Itu artinya kakak akan kalah, ucapnya dengan serius. Siapa bilang aku akan kalah? Lagi pula jika aku kalah, anggap saja aku memberikan hadiah persahabatan pada mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Oh gitu, ucap King Ling dengan tenang. Di sisi King Ruo dan King Ling, Jin Kong kini tampak begitu bersemangat. Walaupun gagal mendapatkan teknik rahasia tersebut, setidaknya dengan 7 bilah pedang petir terbang, 7 botol arak buah-buahan abadi, dan 500 butir pil emas Fuyuan, itu lebih dari cukup, batinnya dengan gembira. Di hadapan mereka, satu persatu para murid terus maju, mencoba keberuntungannya, namun satu pun tidak ada di antara mereka yang mampu mengangkat pusaka klan tersebut, membuat Jin Kong tertawa di dalam hatinya. 1 hari berlalu, namun satu pun masih belum ada yang mampu mengangkat trisula tersebut, hingga menjelang malam, giliran Yin Gan pun tiba. Sus, kekuatan semi-abadi tingkat 8 tahap puncak keluar dari tubuhnya. Dengan tenang sosoknya lalu meraih trisula kegelapan tersebut. Uye, teriaknya dengan keras, hingga senjata tersebut terangkat hingga 1 jengkal, membuat tempat itu menjadi riuh. Sosoknya lalu terlempar. Sosok Yin Wuqi meraih tubuhnya. Yin Gan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja tetua. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Tanya Yin Wuqi dengan serius. Aku rasa sudah cukup, ucapnya yang telah kehabisan tenaga. Baik, silakan menuju tribun dan beristirahat di sana, ucap Yin Wuqi dengan ramah. Terima kasih tetua. Lalu meninggalkan tempat itu. Walaupun 1 jengkal, ini sudah terhitung mampu. Itu artinya kita telah mendapatkan 1 kandidat pertama, ucap Yin Shouwei, membuat tempat itu menjadi gempar. Keberhasilan Yin Gan membuat para murid yang sebelumnya merasa kecewa dan tidak yakin dengan kemampuannya, kini bersemangat kembali. Di kursi tamu undangan, keberhasilan Yin Gan membuat Jin Kong menjadi tidak tenang dan serba salah. Patriark, ini baru 1 orang. Jika dilihat dari perbandingannya, ini tidak sesuai, ucap Jin Daoji. Berbicara padanya melalui telepati. Tetua Agung benar, ucapnya sambil berusaha bersikap tenang kembali. Di sisi Jin Kong dan Jin Daoji, King Ruo yang berpura-pura tidak memperhatikannya, terus mengawasi para murid yang sedang berusaha menguji keberuntungannya. Sedangkan di belakangnya, para patriark klan itu juga mulai merasa gelisah. Terutama mereka yang memilih kelompok para tetua klan sebagai taruhannya. Oh tidak,
jika para tetua klan tidak ada yang mampu mengangkat Trisula kegelapan, itu artinya aku akan kehilangan pusaka klan, ucap mereka yang mulai gelisah. Aku juga, ucap yang lain menimpali. Apakah ini ulah kakak? Tanya King Ling, berbicara melalui telepati. Ling jika tidak ada hal seperti ini, mereka akan mencurigai Yin Xie, ucap King Ruo. Kakak benar, tapi apakah kakak tidak melihat reaksi para patriark itu? Ling ini adalah hal yang biasa. Lagi pula mereka sudah memahami resikonya. Jika tidak untung ia pasti rugi. Kakak benar, ucapnya pelan. Tidak jauh dari kursi tamu kehormatan. Yin Gan yang sedang beristirahat dan memulihkan diri di tempat itu hanya bisa terdiam, yang tidak pernah menyangka jika dirinya ternyata mampu mengangkat pusaka klan tersebut dari tempatnya. Apakah ini perbuatan penguasa? Batinnya, sambil menatap King Ruo yang tersenyum ramah padanya. Di barisan kursi para tetua tingkat tinggi hingga tingkat rendah, keberhasilan Yin Gan mengangkat senjata pusaka klan tersebut menjadi bahan perbincangan mereka. Terlebih lagi Yin Gan adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan King Ruo. Sehingga hal itu menimbulkan berbagai pertanyaan dalam pikiran mereka. 3 jam kemudian, seorang murid kembali berhasil mengangkat Trisula tersebut, membuat puluhan ribu murid yang tersisa semakin bersemangat. Yin Hao berhasil mengangkat Trisula kegelapan, walaupun hanya 1 jengkal, ini juga dinyatakan sah, ucap Yin Shouwei, sambil meminta pemuda tersebut beristirahat di tribun kehormatan. Keberhasilan Yin Hao mengangkat Trisula kegelapan membuat para tetua yang sebelumnya meragukan keberhasilan Yin Gan, akhirnya dapat menerima keberhasilan tersebut dengan tenang. Di kursi kehormatan, kakak, apakah keberhasilan Yin Hao itu? Ucap King Ling dengan ragu. Benar, aku yang membantunya. Saat pertempuran di kawasan barat puncak Nanyin sebelumnya, aku melihat kemampuannya dalam mengarahkan pasukan dan hal itu penting untuk klan Yin memiliki figur seperti ini. Kedepannya mereka yang terpilih akan menjadi para tetua tingkat tinggi, jawab King Ruo. Lalu bagaimana dengan Yin Gan? Aku memberi pilihan padanya, jawab King Ruo dengan tenang. Jika demikian, selain Yin Hao, apakah akan ada murid lainnya? Tanya King Ling. Masih ada beberapa orang lagi, jawab King Ruo sambil tersenyum. Apakah ini semua sudah menjadi bagian dari rencana kakak? Tanya King Ling dengan serius. Benar, aku ingin membangun kekuatan di klan ini, jadi aku harus mempersiapkannya dengan baik. Jika demikian, apakah kakak juga sudah mengatur para petinggi klan lainnya? Benar, karena saudara Yin Bei tidak memiliki keinginan untuk tinggal di klan, aku ingin tetua agung nantinya diduduki oleh tetua Yin Xiolong. Tapi bagaimana dengan Pangeran Yin Gang? Apakah ini tidak menjadi masalah? Pangeran Yin Gang adalah orang yang baik, dan dia mengerti kedudukannya sebagai putra Yin Kuan. Selain itu, dia juga tidak haus akan kekuasaan, jawab King Ruo. Lalu bagaimana dengan tetua yang lain? Tanya King Ling. Mengenai hal ini, aku akan membicarakannya dengan Yin Xie ketika dirinya telah terpilih menjadi patriark, jawab King Ruo, membuat King Ling tertawa kecil. Kakak, Patriark Jin Kong ternyata telah membuat perangkap bagi dirinya sendiri, ucapnya pelan. Sambil berbincang-bincang santai, mengikuti rangkaian acara yang terus berlanjut hingga pagi itu. Di pagi hari, kembali terpilih 2 murid, Yin Su dan Yin Che, membuat suasana di tempat itu tetap hidup, apalagi para tamu undangan yang menggunakan kesempatan itu dengan membuat taruhan. Di sisi King Ruo, Jin Kong dan Jin Daoji tampak begitu lemah dan tidak bersemangat. Ini sudah 4 murid, ucap Jin Kong pelan. Benar, tapi terlalu cepat jika kita membuat kesimpulan, ucap Jin Daoji menenangkan. Benar, ucap Jin Kong menyemangati diri sendiri. Acara itu terus berlanjut. Hingga malam namun satu pun murid tidak ada yang terpilih. Menjelang pagi, acara tersebut terus berlanjut tanpa jeda, membuat Yin Mo dan Yin Senkai mengambil alih pekerjaan Yin Shouwei dan Yin Wuqi. Kakak, sepertinya acara ini akan berlanjut besok pagi lagi, ucap King Ling. Sepertinya demikian, ucap King Ruo sambil menatap ribuan murid yang tersisa. Menjelang siang,
Satu murid perempuan berhasil mengangkat trisula tersebut membuat para murid yang mulai lemah kini bersemangat kembali. Yin Changxi saja bisa, maka aku juga harus bisa, ucap murid lainnya saat menatap gadis itu bergabung bersama Yin Gan dan rombongan yang lebih dahulu berhasil mencabut pusaka klan tersebut. Kakak, dia, tanya King Ling dengan heran. Ling aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, jawab King Ruo dengan serius. Itu artinya dia memang dipilih oleh senjata tersebut, ucap King Ling dengan tenang. Sepertinya memang demikian, ucap King Ruo yang juga merasa heran. Tidak lama berselang setelah Yin Changxi berhasil mengangkat trisula kegelapan, seorang murid laki-laki bernama Yin yang berhasil mengangkat trisula tersebut membuat suasana di tempat itu semakin riuh. Apakah dia juga termasuk orang yang kakak pilih? Tanya King Ling. Benar, aku mengenalnya sebagai seorang petarung yang gigih, jawab King Ruo menjelaskan pemuda tersebut. Hingga menjelang malam, acara itu pun masih belum selesai, sehingga diistirahatkan oleh Yin Senkai. Saudara sekalian, acara ini kita istirahatkan dan akan kita lanjutkan esok pagi. Bagi yang masih memiliki kesempatan, baik murid atau para tetua, silakan mempersiapkan diri. Adapun tamu undangan, silakan mengikuti Pangeran Yin Bei ke Istana Puncak Nanyin, karena akan ada hal penting yang ingin dibicarakan, ucapnya dengan hormat. Baik, ucap semua orang, dan mulai membubarkan diri dengan tertib. Di tribun kehormatan, Yin Bei dan Yin Gang lalu membawa para tamu undangan ke Istana Puncak Nanyin, sedangkan King Ruo dan King Ling kembali ke Puncak Dongyin untuk beristirahat di kediaman Yin Rongyu. Sus, sosok mereka bergerak meninggalkan tempat itu dengan tertib. Di tempat lain, sus, puluhan sosok patriark klan yang berada di bawah kekuasaan dan perlindungan klan Yin, bergerak mengikuti Yin Bei dan Yin Gang menuju puncak Nanyin dengan penasaran. Saudara, apakah ini ada hubungannya dengan sikap kita pada orang selatan itu? Tanya seorang patriark berbicara pada rombongannya melalui telepati. Saudara, aku juga tidak tahu. Semoga saja hal penting ini tidak berhubungan dengan sosok itu. Semoga saja demikian, aku khawatir tindakan kita telah menyinggung Pangeran Yin Bei. Semoga saja tidak demikian. Dengan perasaan tidak tenang, tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Istana Puncak Nanyin. Para patriark, mari, ucap Yin Gang dengan hormat. Baik Pangeran, jawab mereka dengan hormat. Setelah semua orang memasuki ruangan dan menempati kursinya masing-masing, Yin Gang lalu membuka pertemuan tersebut. Para patriark, maaf mengambil waktu istirahat kalian sejenak, karena ada beberapa hal penting yang ingin disampaikan oleh saudara Yin Bei, ucapnya, sambil mempersilakan Yin Bei dengan hormat. Saudara, terima kasih, ucap Yin Bei dengan hormat, lalu mengarahkan pandangannya para pemimpin klan yang tampak begitu penasaran tersebut. Para patriark, sebenarnya aku akan mengadakan pertemuan ini setelah terpilihnya patriark klan. Namun aku mengubah rencana itu, karena sebelumnya hampir terjadi kesalahpahaman di antara kalian dengan saudara seperguruanku. King Ruo, ucapnya dengan serius. Dek, jantung para patriark itu berdetak dengan cepat, membuat tempat itu menjadi hening. Benar Pangeran. Jujur saja kami tidak setuju jika klan suci dimasuki oleh orang luar, ucap seorang patriark memberanikan diri dengan jujur. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Hal ini memang tidak pernah dilakukan oleh para leluhur sebelumnya, namun aku ingin menegaskan bahwa mulai saat ini klan suci tidak akan terikat dengan hal-hal seperti itu lagi. Aku ingin kalian juga bisa membuka diri dan membangun persahabatan dengan siapapun. Tapi Pangeran, apakah ini tidak berbahaya bagi klan? Patriark, kita memang membuka diri bagi siapa saja, tapi bukan berarti kita menerima semua orang dengan bebas. Kita harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk, jawab Yin Bei dengan tenang. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda King Ruo itu? Dia bahkan bisa dengan bebas membawa hewan tunggangannya. Sedangkan kami, ucap seorang patriark yang masih mempermasalahkan kehadiran King Ruo. Patriark, ini adalah kasus yang berbeda.
Sebenarnya klan yang kalian lihat saat ini sebenarnya milik Tuan Muda King Ruo, ucap Yin Gang dengan serius, membuat para patriark itu terperangah. Pangeran, ucap beberapa di antara mereka sampai berdiri dari kursinya, menatap Yin Gang dan Yin Bei dengan serius. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Perubahan gunung langit Yin dan kedamaian yang kalian lihat saat ini, itu semua karena kehadirannya. Tuan Muda King Ruo adalah orang sangat berjasa bagi klan Yin. Dia adalah orang yang telah menyembuhkan lukaku, memulihkan klan Yin, bahkan sosok yang bekerja keras untuk menjaga klan ini. Jika tidak karena bantuannya, mungkin saat ini klan Si sudah meratakan gunung langit Yin. Ucap Yin Bei sambil menceritakan kehadiran King Ruo di klan Yin, keterlibatannya dalam perang. Bahkan tindakannya mengatasi klan Yin, diceritakan oleh Yin Bei dengan detail, membuat para patriark itu bahkan berkeringat dingin. Sebelumnya Yin Gan telah mengatakan hal itu, namun kami masih ragu. Ternyata kekuatan Tuan Muda King Ruo benar-benar mengerikan. Jadi aku rasa kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa perubahan yang kalian lihat hari ini, itu semua karena kehadiran Tuan King Ruo. Tanpa kehadirannya kita semua tidak akan pernah bisa kumpul di tempat ini, ucap Yin Gang. Baik Pangeran, ucap para patriark itu dengan hormat, yang akhirnya merasa malu atas pemikiran mereka sebelumnya yang telah berburuk sangka. Mengenai hal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya Yin Bei dengan ramah. Tidak ada Pangeran, jawab mereka dengan hormat. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Itu artinya kalian sudah mengerti dan menempatkan diri. Selain itu, telah kita ketahui bersama bahwa saat ini klan sedang berusaha memperbaiki diri, dan aku mohon bantuan kalian semua agar apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, aku juga ingin mengatakan bahwa beberapa di antara kalian kini berada di bawah perlindungan klan Jin, namun bukan berarti kami membuang kalian, itu lebih kepada cara kami melindungi kalian, ucap Yin Bei sambil menjelaskan hubungan kerja sama klan Yin dengan klan Jin dengan detail. Terima kasih Pangeran, kami mengerti, ucap para patriark itu dengan hormat. Setelah membicarakan banyak hal mengenai perubahan gunung langit Yin, dan kerjasamanya dengan klan Jin, Yin Bei lalu membubarkan pertemuan tersebut. Akhirnya, ucap Yin Gang merasa lega. Semoga yang telah kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Saudara Yin Gang, mari beristirahat, ucap Yin Bei dengan tenang. Baik saudara, ucap Yin Gang dengan hormat, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Gang pergi, Yin Bei lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak menuju puncak Dongyin. Di puncak Dongyin, di halaman kediaman Yin Rongyu, Huo Mingzi dan Huo Zaodao yang sedang berjaga di tempat itu tiba-tiba merasakan kehadiran aura yang sedang bergerak mendekati tempat itu. Tidak lama kemudian, sosok Yin Bei muncul di tempat itu. Pangeran, ucap Huo Zaodao dan Huo Mingzi dengan hormat. Tuan-tuan, apakah saudara King Ruo ada di dalam? Ada Pangeran, tapi penguasa sedang beristirahat. Apakah ada hal penting yang ingin Pangeran bicarakan? Tanya Huo Mingzi. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Benar, karena saudara King Ruo sedang beristirahat, aku akan menemuinya besok pagi saja. Ucapnya sambil berpamitan pada kedua kilin api tersebut. Namun pada saat Yin Bei hendak bergerak pergi, tiba-tiba King Ruo keluar dari dalam kediaman tersebut dan memanggilnya. Saudara Yin Bei, ucapnya dengan ramah. Saudara, ucapnya sambil menghampiri King Ruo dengan tatapan penuh arti. King Ruo yang memahami maksud Yin Bei lalu membawanya masuk ke dalam ruangan. Saudara silakan, ucap King Ruo dengan hormat, mempersilakannya menempati kursi yang tersedia di dalam ruangan tersebut. Terima kasih, saudara. Setelah menempati kursinya, saudara silakan, ucap King Ruo dengan ramah, sambil mengeluarkan satu botol arak buah-buahan abadi dari dalam cincin penyimpanannya, dan menuangkannya pada gelas dengan perlahan. Saudara, maaf terlambat, ucapnya sambil mengeluarkan sosok Si Du yang tampak lusuh dengan wajah pucat pasi dari dalam cincin penyimpanannya. Saudara, siapa dia? Tanya King Ruo dengan penasaran. Sesuai dengan permintaan saudara sebelumnya,
namun aku hanya bisa menangkap Sidu. Dia adalah putra tertua dari Si Tong, ucapnya menjelaskan sosok pemuda berjubah merah yang tampak begitu kesakitan tersebut. King Ruo menganggukkan kepala. Ini lebih dari cukup, terima kasih saudara, ucapnya sambil memberikan pil penyembuh pada Sidu. Sidu yang begitu kesakitan tersebut langsung meraih pil penyembuh yang diberikan oleh King Ruo. Terima kasih tuan. Sambil meminum pil tersebut, saudara, ucapnya menatap King Ruo dengan heran. Saudara, jika dia mati, dia tidak akan berguna lagi untukku, ucap King Ruo, membuat Yin Bei tersenyum kecil. Saudara benar, Hais, aku bahkan hampir membunuhnya, ucap Yin Bei sambil menikmati minuman yang telah diberikan King Ruo dengan santai, sambil membahas hasil pertemuannya dengan patriark klan bawahan. Perbincangan santai King Ruo dan Yin Bei membuat Sidu begitu keheranan, apalagi sikap Yin Bei yang sangat menghormati King Ruo. Siapa sosok ini? Bahkan Yin Bei yang merupakan sosok abadi sangat menghormatinya. Membatin, menatap King Ruo dengan penasaran. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Yin Bei lalu meninggalkan tempat itu. Di hadapan King Ruo, Sidu yang tampak begitu penasaran pada sosoknya, hanya bisa duduk terdiam dan menundukkan kepalanya. Kemari, ucap King Ruo. Baik tuan. Setelah sosok itu mendekat, King Ruo lalu mencengkram lehernya. Tuan, ucapnya mencoba meronta namun gagal. Semakin kuat kamu melawan maka semakin kuat aku mencengkram lehermu, ucap King Ruo sambil menyerap pengetahuannya dengan teknik perubahan bintang. Membuat Sidu yang tampak begitu kesakitan hanya bisa terdiam dan membiarkan dirinya diperlakukan oleh King Ruo seperti itu. Setelah selesai menyerap pengetahuannya, King Ruo lalu meraih cincin penyimpanan yang masih terpasang di tangan kirinya. Ternyata kamu cukup kaya, ucap King Ruo sambil memeriksa cincin penyimpanan tersebut dengan senang. Tuan, apakah aku sudah boleh pergi? Dengan wajah memohon. Ini adalah puncak Dongyin. Jika aku melepaskanmu di tempat ini, maka kamu akan mati, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah itu artinya tuan akan melepaskanku? Dengan wajah memohon, King Ruo menggelengkan kepala, namun belum sempat Sidu berbicara, King Ruo sudah mengibaskan tangannya dan melempar sosoknya ke dalam dunia jiwa. Clancy, ucap King Ruo sambil meninggalkan ruangan itu untuk beristirahat dengan senyum penuh hati. Malam pun berlalu, dan pagi kembali tiba yang merupakan hari keempat pemilihan pemimpin klan. Di dalam dunia jiwa, kakak, sudah pagi, ucap King Ling dengan lembut. Iya, ucapnya sambil bangun dan beranjak dari tempat tidurnya, lalu mempersiapkan diri. Tidak lama kemudian setelah selesai mempersiapkan diri, King Ruo lalu membawa King Ling keluar dari dalam dunia jiwa. Semoga hari ini acaranya selesai, sehingga kakak dapat lebih fokus untuk memulihkan diri, ucap King Ling sambil berjalan di sisinya menuju halaman kediaman Yin Rongyu. Aku harap juga seperti itu, jawab King Ruo sambil naik ke atas punggung Huo Mingzi, lalu bergerak menuju puncak Zuyin. Di kawasan terlarang puncak Zuyin, ribuan murid telah berkumpul di tempat itu, bahkan kursi tribun kehormatan juga telah diisi oleh para tetua dan tamu undangan dari para patriark dari klan bawahan. Di kursi utama, juga telah hadir Yin Bei dan Yin Gang yang sedang berbincang-bincang santai. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat sosok kilin api hitam dan kilin api ungu, bergerak mendekati tempat itu. Sus, sus. Kedua hewan langit itu bergerak perlahan menuju tribun kehormatan. Pangeran Yin Gang, saudara Yin Bei, maaf datang terlambat, ucap King Ruo dengan hormat sambil menyapa para tetua dan patriark klan yang ada di tempat itu. Saudara tenanglah, acaranya juga belum dimulai, ucap Yin Bei dengan hormat, sambil mempersilakan King Ruo dan King Ling menempati kursi mereka. Tuan muda, ucap para patriark klan bawahan yang berada di barisan kursi kehormatan, menyapa King Ruo dengan sangat hormat, yang ditanggapi oleh King Ruo dengan ramah. Patriark, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya, membalas sapaan mereka dengan hormat, lalu menempati kursinya yang bersebelahan dengan kursi Jin Kong dan Jin Daoji. Tuan muda, ucap Jin Kong dengan hormat,
yang ditanggapi oleh King Ruo dengan santai. Tidak lama kemudian, setelah semua murid klan yang ditunggu telah datang, Yin Bei lalu meminta Yin Senkai dan Yin Mo untuk memandu acara tersebut. Baiklah, acara bisa kita mulai, ucap Yin Senkai sambil menjelaskan kembali aturannya. Baik, kita mulai dari murid yang berada di barisan timur, silakan, ucapnya dengan hormat. Satu persatu, para murid itu maju dan mengadu keberuntungan mereka. Sepanjang hari, dari ribuan murid itu, satu pun masih belum ada yang terpilih sehingga membuat mereka tampak begitu lemah. Menjelang sore, tiba-tiba seorang murid, Yin Chen berhasil mengangkat Trisula kegelapan, bahkan lebih tinggi dari Yin Gan dan rombongannya, membuat para murid kembali bersemangat. Yin Chen, apakah kakak tahu murid ini? Tanya King Ling dengan heran. Dia adalah komandan pasukan puncak Yin, yang juga orang kepercayaan Yin Gang. Dia layak untuk menjadi tetua tingkat tinggi, ucap King Ruo menjelaskan. Hingga tengah malam, pemilihan tingkat murid berakhir dengan Yin Chen sebagai satu-satunya murid yang terpilih. Baik, pemilihan pada tingkat murid telah berakhir, maka acara akan kita lanjutkan pada pemilihan pada tingkat para tetua, ucap Yin Bei sambil meminta Yin Gan, Yin Hao, Yin Su, Yin Chen, Yin Yang, Yin Che dan Yin Changxi, murid yang telah terpilih untuk memandu acara tersebut. Baik pangeran, ucap ketujuh murid itu dengan hormat. Suasana di tempat itu menjadi tegang terutama para tamu undangan yang membuat taruhan, bahkan Jin Kong dan Jin Daoji kini benar-benar sudah tidak tenang. Dengan perlahan, para tetua tingkat tinggi dan tingkat rendah yang berjumlah 115 orang itu berbaris dengan tenang, menunggu giliran dipanggil oleh Yin Gan dan rombongannya. Baik, kita akan mulai, Pangeran Yin Bei akan menjadi yang pertama, ucap Yin Changxi yang merupakan satu-satunya murid perempuan yang terpilih, memanggil Yin Bei dengan hormat. Baiklah, ucap Yin Bei dengan hormat, bergerak dengan perlahan menghampiri pilar emas tersebut. Semua orang yang ada di tempat itu terdiam dengan rasa penasaran, terutama dengan hasil yang akan diperoleh oleh sosok abadi tersebut. Sambil meraih Trisula kegelapan, sus, dua lingkaran cahaya muncul di belakang punggungnya, bersamaan dengan ledakan kekuatan yang begitu luar biasa yang mengedar dari tubuhnya. Sus, kekuatan yang begitu luar biasa juga muncul dari Trisula kegelapan, melawan kekuatan Yin Bei yang berusaha mengangkatnya. Pemandangan itu membuat suasana di tempat itu begitu tegang. Sus, genggaman Yin Bei terlepas, membuat semua orang yang ada di tempat itu ternganga. Bahkan sosok yang abadi pun tidak mampu mengangkatnya. Ucap Jin Daoji sambil menatap wajah Jin Kong yang kini terdiam. Pangeran, masih ada kesempatan kedua dan ketiga, ucap Yin Changxi dengan hormat. Baik, ucap Yin Bei, sambil meraih Trisula kegelapan. Hingga berakhirnya kesempatan itu, Trisula kegelapan bahkan tidak bergerak sejengkal pun dari tempatnya, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Yin Bei yang memahami situasi tersebut memalingkan wajahnya, menatap semua orang dengan tersenyum ramah. Ingat, hanya yang terpilih yang dapat mengangkat pusaka ini. Jadi jangan menyerah, ucapnya memberi semangat pada Yin Gang dan yang lainnya. Silakan kembali pangeran, ucap Yin Changxi dengan hormat. Baiklah, ucap Yin Bei sambil meninggalkan tempat itu. Kegagalan Yin Bei membuat Jin Kong yang telah mempertaruhkan pusaka klan kini hanya bisa terdiam, menatap King Ruo yang berpura-pura tidak tenang dengan tersenyum kecut. Baik, selanjutnya, ucap Yin Changxi dengan hormat. Dengan perlahan, Yin Gang lalu bergerak maju. Silakan pangeran, ucap Yin Changxi dengan hormat. Siap, ucapnya, lalu mengedarkan kekuatan puncaknya, dan meraih Trisula kegelapan. Sama seperti Yin Bei yang gagal pada percobaan pertama, Yin Gang pun juga demikian, hingga percobaan ketiga berakhir, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Setelah Yin Gang kembali, Yin Changxi lalu memanggil peserta selanjutnya. Mulai dari Yin Mo, Yin Wuqi, Yin Shouwei dan Yin Senkai, satu pun dari mereka tidak ada yang berhasil mengangkat Trisula tersebut, membuat suasana di tempat itu menjadi semakin tegang.
Sepertinya kita akan kehilangan cakram perak biru, ucap Jin Kong, berbicara pada Jin Daoji yang tampak terdiam. Sepertinya demikian, ucap Jin Daoji menanggapi dengan tidak semangat. Tidak lama kemudian giliran Yin Xiaolong pun tiba. Silakan tetua, ucap Yin Changxi dengan hormat. Baiklah, ucapnya sambil mengedarkan kekuatannya. Lalu meraih Trisula kegelapan. Sus. Trisula kegelapan tersebut terangkat pada percobaan pertama setinggi 1 meter membuat semua orang yang ada di tempat itu ternganga. Benar yang dikatakan oleh Pangeran Yin Bei sebelumnya, ucap para tetua dan tamu undangan, yang kini semakin bersemangat. Setelah melakukan percobaan kedua dan ketiga dengan hasil yang sama, Yin Xiaolong lalu meninggalkan tempat itu, menuju tribun kehormatan yang langsung disambut oleh Yin Bei dan tetua lainnya dengan hormat. Tetua, selamat, ucap Yin Bei sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, diikuti Yin Gang dan rombongannya. Melihat keberhasilan Yin Xiaolong, semangat para tetua yang telah melemah, kini terpacu kembali. Satu persatu para tetua tersebut terus bergantian mencoba keberuntungan mereka, hingga giliran Yin Xie pun tiba. Dengan tenang, Yin Xie lalu mengedarkan kekuatan puncaknya, sambil meraih Trisula kegelapan. Sus! Trisula tersebut terangkat dari tempatnya, membuat kerumunan itu tercengang, terlebih lagi saat Yin Xie dapat menggerakkan Trisula tersebut dan membawanya ke tempat lain dengan mudah. Setelah dapat mengangkat dan memainkannya, Yin Xie lalu mengembalikan Trisula kegelapan pada tempatnya. Pangeran, ucap Yin Changxi, memanggil Yin Bei untuk memberikan keputusan atas keberhasilan Yin Xie. Changxi, ini masih belum bisa diputuskan, karena masih ada belasan tetua yang belum mencoba kesempatan mereka, ucap Yin Bei. Pangeran, Trisula kegelapan telah memilih tetua Yin Xie, ucap para tetua tersebut dengan hormat. Apakah kalian tidak ingin mencoba? Tanya Yin Bei dengan serius. Para tetua tersebut menggelengkan kepalanya. Pangeran, kami rasa ini sudah jelas, bahwa kita telah memiliki pemimpin utama, ucap mereka dengan hormat. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Saudara sekalian, kita telah melihat dan mendengar, bahwa tetua Yin Kai dan rombongan telah menyetujui hasil ini dan membuang kesempatan mereka. Apakah ini bisa diterima? Bisa pangeran, ucap semua orang dengan hormat. Baiklah, ucap Yin Bei lalu meminta Yin Xie kembali ke tribun kehormatan sambil membawa Trisula. Dan kalian juga, ucapnya pada Yin Gan dan rombongannya. Setelah Yin Xie, Yin Xiaolong dan ketujuh murid yang terpilih berada di tribun kehormatan, Yin Bei lalu berdiri di atas panggung. Saudara sekalian, mulai saat ini kita telah memiliki pemimpin utama, tetua agung dan mereka yang terpilih akan menjadi tetua tingkat tinggi dan mengisi kepemimpinan setiap puncak yang masih kosong. Kita telah melihat dan mengikuti pemilihan ini dengan adil, bahkan telah disaksikan oleh Tuan Muda King Ruo, Patriark Jin Kong, Tetua Agung Jin Daoji, dan semua patriark klan yang setia pada klan Yin. Aku ingin semua dapat membantu patriark dan tetua agung membangun klan ini. Baik pangeran, ucap semua orang dengan hormat. Tiba-tiba Yin Bei berlutut, lalu diikuti oleh para murid dan patriark klan bawahan. Hormat pada Patriark Yin Xie, hormat pada Tetua Agung Yin Xiaolong, ucapnya dengan hormat, lalu diikuti oleh semua orang dengan hikmat. Tiba-tiba suasana hening dan hikmat itu berlangsung dengan lama, karena Yin Xie sedikit gugup dengan suasana seperti itu. Yin Xie, apakah kamu akan membiarkan mereka terus berlutut? Katakan sesuatu, ucap King Ruo berbicara padanya melalui telepati. Baik penguasa. Lalu mengangkat Trisula kegelapan. Sen Guo Yin, dan segenap yang bernyawa di Gunung Langit Yin, berdirilah. Ucapnya dengan tegas, membuat semua orang di tempat itu berdiri lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih Patriark. Dengan sikap hormat yang penuh dengan semangat kegembiraan. Satu persatu para patriark dari klan bawahan itu, memberikan ucapan selamat pada Yin Xie dan Yin Xiaolong dengan hormat. Tampak kegembiraan menyelimuti perasaan semua orang, khususnya murid klan Yin, namun tidak pada para patriark yang kalah dalam taruhan, termasuk Jin Kong yang akan kehilangan pusaka klan yang dimilikinya.
Patriark, ini adalah saat yang berbahagia, dan aku juga ingin Patriark juga turut merasakan kebahagiaan itu. Mengenai taruhan sebelumnya, aku membatalkannya, ucap King Ruo dengan ramah, membuat wajah Jin Kong yang tampak kusut itu tiba-tiba menjadi cerah. Tuan muda, jangan bercanda. Bagaimana bisa kita membatalkan kesepakatan yang telah kita buat bersama, ucapnya berbasa basi. Benar, aku tahu tapi aku juga tidak terlalu memerlukannya, sehingga sangat disayangkan jika aku menyimpan sesuatu yang tidak dapat aku gunakan dengan baik, ucapnya bersikeras, membuat Jin Kong dan Jin Daoji begitu senang. Baik tuan muda, terima kasih. Jika demikian, mohon ini diterima, ucapnya dengan hormat, sambil memberikan King Ruo cincin penyimpanan. Okelah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil berbincang-bincang santai, menunggu giliran untuk memberikan ucapan selamat pada Yin Xie. Tidak lama kemudian, giliran mereka pun tiba. Hormat pada Patriark Yin Xie, hormat pada Tetua Agung Yin Xiolong, ucap King Ruo dengan hormat, diikuti oleh King Ling, Jin Kong dan Jin Daoji. Terima kasih tuan muda, ucap Yin Xie dengan gugup. Bersikaplah seperti seorang pemimpin, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik penguasa, terima kasih, ucapnya dengan hormat. Setelah semua orang selesai memberikan ucapan selamat, Yin Xie yang telah memiliki hak penuh sebagai patriark klan, lalu membubarkan kerumunan tersebut. Saudara sekalian, silakan beristirahat. 3 hari lagi akan ada pertemuan penting, dan pertemuan ini akan kita laksanakan di Istana Terlarang Gerbang Es Hitam, ucapnya dengan hormat. Baik Patriark, ucap semua orang dengan hormat. Apakah ada pertanyaan? Tanya Yin Xie dengan ramah. Tidak ada Patriark, ucap para tetua dengan hormat. Tapi Patriark, apakah tidak ada sejenis upacara, ucap seorang murid. Apakah ini masih belum sah? Tanya Yin Xie. Bukan Patriark, maksud kami, ucapnya ragu, yang langsung dipahami oleh Yin Xie. Nah, rasa syukur itu tidak harus serta-merta dirayakan dengan sebuah pesta yang megah dan luar biasa. Rasa syukur yang lebih utama adalah bagaimana kita lebih giat lagi mengembangkan kualitas diri untuk membangun klan ini. Kita telah melewati masa-masa sulit, dan aku ingin kita merayakan kebahagiaan hari ini dengan beristirahat dengan tenang. Lagi pula, apakah pantas jika kita bergembira sedangkan mereka, ucapnya sambil menatap hamparan pemakaman yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Kata-kata yang diucapkan oleh Yin Xie membuat semua orang terdiam. Patriark benar, terima kasih sudah mengingatkan, ucap murid itu dengan hormat. Yin Xie menganggukkan kepalanya. Tembangkan dirimu untuk mengembangkan dan melindungi klan ini, ucap Yin Xie dengan ramah. Baik Patriark, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Dengan perlahan, kerumunan itu lalu membubarkan diri dengan tertib. Di tribun kehormatan, para tamu undangan juga ikut membubarkan diri, mengikuti Yin Gang dan rombongannya. Setelah berpamitan dengan Jin Kong, Jin Daoji, Yin Bei, Yin Xiolong, dan Yin Xie, King Ruo dan King Ling lalu kembali ke puncak Dongyin. Setelah King Ruo dan King Ling pergi, Jin Daoji dan Jin Kong, serta semua orang yang ada di tempat itu juga membubarkan diri. Di kawasan puncak Dongyin, sus, kedua sosok kilin api yang membawa King Ruo dan King Ling terus bergerak dengan tenang. Akhirnya acara ini selesai juga, ucap King Ling dengan lembut, sambil menatap kawasan puncak gunung timur itu dengan perasaan lega. King Ruo menganggukkan kepalanya, yang juga merasa senang karena misinya di klan itu hampir selesai. Semoga kedepannya klan ini semakin kuat, ucapnya dengan penuh harap. Sambil berbincang-bincang santai, akhirnya mereka tiba di kediaman Yin Romyu, dan beristirahat di tempat itu dengan tenang. Di restoran kota Gulu, dapat bersenang-senang di masa damai seperti ini rasanya benar-benar luar biasa, ucap Long Chen sambil menikmati minumannya dengan santai. Benar, misi telah selesai, itu artinya tidak lama lagi kita akan melanjutkan perjalanan, ucap Yuan Bai. Saudara benar, ucap Yuan Hei menanggapi. Pada saat sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba Long Chen merasakan cincin penyimpanannya bergetar.
Saudara, ada apa? Tanya Long Yuwei dengan serius. Pesan dari penguasa, jawab Long Chen sambil memeriksa lencana pesan jiwa tersebut dengan serius. Saudara, ada berita apa? Tanya Ying Yin semakin tidak sabar. Ini kabar dari saudara Yin Xie yang ternyata telah menjadi patriark klan Yin, jawab Long Chen dengan gembira. Akhirnya, ucap Huyan Lan dengan gembira. Saudara, apakah ada kabar lainnya? Tanya Mai Xian. Long Chen menganggukkan kepalanya. 1 bulan lagi kita akan meninggalkan Gunung Langit Yin, jawabnya. Huyan Lan dan semua orang yang ada di tempat itu saling berpandangan. Benar yang diucapkan oleh saudara Yuan Bai sebelumnya, ucap Huyan Lan. Masih ada waktu 1 bulan lagi. Bagaimana jika kita mengunjungi kota-kota di kawasan gerbang es hitam ini? Selain itu tindakan kita ini juga untuk memastikan keadaan dan keamanan wilayah klan Yin, ucap Long Yuwei. Baik, aku setuju, ucap Long Fu. Baik, jika demikian, aku akan mengabari hal ini pada penguasa dulu, ucap Long Chen dengan serius. Baik, jawab Long Fu dan rombongannya. Di puncak Dong Yin, kediaman Yin Rongyu, di dalam ruangan utama, King Ruo dan King Ling berbincang-bincang santai, sambil membahas rencana mereka ke depan. Ling aku sudah menyampaikan pada Long Chen dan rombongannya, bahwa kita akan meninggalkan Gunung Langit Yin 1 bulan lagi, ucap King Ruo. Apakah ini tidak terlalu cepat? Lalu bagaimana dengan kondisi kekuatan kakak? Dengan wajah serius. Aku rasa waktu 1 bulan itu sudah cukup, bisa naik 1 tingkat saja itu sudah baik, karena aku tidak ingin kita berlama-lama di tempat ini, ucapnya menjelaskan. Apakah itu terkait dengan rencana kakak untuk membangun kekuatan di tempat lain? Tanya King Ling. King Ruo menggelengkan kepalanya. Di kawasan kuno utara ini, aku rasa klan Yin sudah cukup. Sebelumnya aku mengira membangun kekuatan di kawasan utara ini mudah, ternyata sangat sulit, apalagi dengan situasi yang terjadi sebelumnya, ucapnya menjelaskan keberadaan sosok abadi yang sangat sulit ditangani. King Ling menganggukkan kepalanya. Itu artinya kita tidak perlu mengunjungi klan kuno lainnya. Lalu bagaimana dengan klan Shen Guo Shidong yang kakak rencanakan sebelumnya? King Ruo menggelengkan kepalanya. Perjalanan kita melawan arah, jika kita pergi ke selatan melewati wilayah timur, mungkin aku akan mengunjungi klan Shen Guo Shidong, namun kita melewati wilayah barat, karena selain ingin mengunjungi klan Shen Guo Shi Ziliao, aku juga ingin melakukan penyelidikan di lembah darah kuno. Jawab King Ruo. Pada saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo menerima pesan jiwa dari Long Chen yang menyampaikan rencana mereka mengunjungi kota-kota di kawasan gerbang es hitam. Sepertinya mereka sudah mulai bosan, ucap King Ruo terkekeh, sambil membalas pesan jiwa tersebut. King Ruo lalu melanjutkan perbincangan santainya. Di halaman kediaman Yin Rongyu, Huo Zaodao dan Huo Mingzi yang sedang berjaga, tiba-tiba merasakan 2 aura bergerak mendekati tempat itu. Sus, sosok Yin Bei dan Yin Xie muncul di tempat itu. Patriark, Pangeran, ucap Huo Zaodao dengan hormat. Apakah saudara King Ruo, ucap Yin Bei dengan ragu. Ada pangeran, silakan, ucap Huo Mingzi dengan ramah. Baik, ucap Yin Bei sambil membawa Yin Xie yang merasa kikuk pada Huo Mingzi dan Huo Zaodao. Saudara, masuklah, ucap Huo Zaodao berbicara melalui telepati padanya sambil tertawa kecil. Baik saudara, ucap Yin Xie. Pada saat hendak memasuki ruangan, Yin Rongyu muncul, menyambut kedatangan mereka. Pangeran, Patriark, mari, ucapnya sambil membawa kedua sosok itu memasuki ruangan. Di dalam ruangan utama, King Ruo dan King Ling yang sedang berbincang-bincang santai menjeda perbincangan mereka. Menyambut kemunculan Yin Rongyu yang membawa Yin Xie dan Yin Bei. Saudara Yin Bei, Patriark, ucap King Ruo dengan hormat, sambil mempersilakan kedua sosok itu menempati kursi yang tersedia. Terima kasih saudara, ucap Yin Bei yang tampak terpana saat melihat buah-buahan abadi yang tersusun di atas meja. Dengan cekatan, Yin Rongyu lalu menuangkan minuman pada gelas dan melayani mereka yang ada di dalam ruangan itu dengan hormat. Patriark,
Saudara Yin Bei, silakan, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menanyakan tujuan kedatangannya. Saudara, sebelumnya kami minta maaf, karena telah mengganggu waktu istirahat saudara. Tujuan kedatangan kami adalah untuk menanyakan saran dan pendapat mengenai pertemuan penting yang akan kami lakukan 3 hari mendatang, ucap Yin Bei dengan hormat, sambil menatap Yin Xie yang tampak salah tingkah. Patriark, ada apa? Tanya Yin Bei menatap Yin Xie dengan heran. Baik pangeran, ucapnya menatap King Ruo dan King Ling dengan ragu, membuat Yin Bei semakin bingung. King Ruo dan King Ling yang menyadari perilaku aneh Yin Xie hanya tersenyum santai. Saudara Yin Bei, kebetulan sekali saudara datang menemuiku, karena ada beberapa hal penting yang ingin aku sampaikan. Yang pertama mengenai Patriark Yin Xie, sebenarnya dia adalah pelayanku. Ucap King Ruo dengan tenang, membuat Yin Bei begitu terkejut. Saudara, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Benar pangeran. Aku memang pelayan penguasa muda King Ruo, ucap Yin Xie, membuat Yin Bei ternganga. Jadi selama ini, menatap King Ruo dengan serius. Saudara Yin Xie, Yin Gan dan Yin Rongyu adalah pelayanku, namun itu murni kemauan mereka, ucap King Ruo menjelaskan, membuat Yin Bei terdiam. Benar pangeran, kami melakukannya tanpa paksaan. Ini adalah rasa syukur dan pengabdian kami atas kehidupan kedua yang telah diberikan oleh penguasa, ucap Yin Xie dengan jujur, sambil menceritakan bagaimana dirinya menjadi pelayan King Ruo dengan detail. Yin Bei menganggukkan kepalanya, menatap King Ruo yang tampak begitu tenang dengan hormat. Terima kasih saudara, ucapnya dengan hormat, membuat Yin Xie dan Yin Rongyu merasa lega. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan ramah. Patriark, tidak perlu ragu lagi, kecuali saat berada di luar, ucap Yin Bei sambil tertawa, menatap Yin Xie yang masih tampak ragu tersebut. Terima kasih pangeran, ucap Yin Xie dengan hormat. Mengenai Trisula Kegelapan, apakah ini juga ada hubungannya dengan saudara? Tanya Yin Bei dengan serius. Benar, namun aku hanya membantu, selebihnya itu karena Yin Xie memang telah memenuhi syarat, ucap King Ruo. Maksud saudara? Tanya Yin Bei. Pangeran, ini semua karena kebaikan penguasa yang telah memberikan 3 kitab kuno, untuk melengkapi keempat kitab kuno yang telah aku pelajari, ucap Yin Xie, sambil mengeluarkan Trisula Kegelapan yang begitu tenang dalam genggamannya, membuat Yin Bei berdecak kagum. Lalu saudara, bagaimana dengan tetua Yin Xiolong, serta murid yang mampu mengangkat Trisula Kegelapan sebelumnya? Tanya Yin Bei. Itu adalah tindakanku pangeran, sesuai dengan perintah dari penguasa, ucap Yin Xie menjelaskan. Ternyata dari awal memang sudah dipersiapkan dengan baik, ucapnya menatap King Ruo dengan hormat, sambil mengingat pembicaraan yang telah mereka lakukan di dasar danau es hitam. Tapi ada satu murid yang benar-benar memang terpilih, Yin Changxi, ucap Yin Xie dengan serius. Apa saudara mengenalnya? Tanya King Ruo dengan serius. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Changxi adalah putri bungsu kakak pertamaku, Yin Langya yang ikut terbunuh oleh Yin Kuan, ucap Yin Bei dengan wajah sedih. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo dengan serius. Dia menjauhiku, karena aku tidak membalas kematian ayah dan ibunya, jawab Yin Bei dengan sedih. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku harap setelah pergi dari tempat ini, saudara segera menemuinya. Terlepas suka atau tidak, saudara harus memberi penjelasan padanya, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Baiklah, terima kasih saran saudara, sambil menanyakan hal penting lainnya yang ingin King Ruo bicarakan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ini mengenai para petinggi klan. Para murid yang terpilih sebelumnya bisa menduduki posisi itu. Selain itu, atur kembali posisi para tetua sesuai dengan minat dan kemampuannya, ucap King Ruo. Tapi saudara, bagaimana jika mereka tidak setuju? King Ruo menggelengkan kepalanya. Saudara bahkan belum mencoba, lalu bagaimana saudara bisa beranggapan seperti itu? Saudara, perombakan dan perubahan posisi ini penting. Biarkan mereka memilih jabatan sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Tujuannya agar mereka semakin mencintai pekerjaannya. Jangan biarkan mereka melakukan pekerjaan karena perintah karena terpaksa, karena hal itu akan membuat pekerjaan mereka tidak maksimal. Saudara benar, ucapnya sambil menganggukkan kepalanya. Adapun batasan dan aturan dari jabatan mereka, ini tugas Yin Xie yang menentukannya, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab Yin Xie dengan hormat. Lalu saudara, hal penting apa lagi yang perlu kami bicarakan dalam pertemuan tersebut? Tanya Yin Bei dengan serius. Pertahanan dan perlindungan klan, pasukan pelindung klan, pasukan elit, dan perlunya gerbang teleportasi besar, ucap King Ruo menjelaskan item tersebut dengan detail, membuat Yin Bei dan Yin Xie ternganga. Baik saudara, ucap Yin Bei sambil terkekeh menatap Yin Xie yang hanya bisa terdiam. Ini benar-benar tidak mudah, ucap Yin Xie sambil menggelengkan kepalanya. Benar, karena hal ini sulit membuat banyak patriark klan yang gagal. Seorang pemimpin harus mampu menjadi penanggung jawab yang benar, bukan hanya sekedar mengatur dan memberi perintah, ucap King Ruo. Baik penguasa, hamba mengerti, ucap Yin Xie dengan hormat. Saudara, apakah masih ada yang lain? Tanya Yin Bei. Aku rasa itu sudah cukup, terlalu banyak bicara juga tidak baik, ucapnya tertawa kecil. Baiklah, kini giliran kami. Mohon diterima, ucap Yin Bei dengan serius, sambil memberi kotak giok hitam pada King Ruo. Saudara, apa ini? Mohon jangan dibuka sekarang. Benda ini adalah hasil kesepakatan kami semua, ucap Yin Bei dengan serius, membuat King Ruo begitu penasaran. Baiklah, ucap King Ruo, sambil menyimpan kotak giok tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah membicarakan banyak hal, Yin Bei lalu undur diri, mendahului Yin Xie yang masih ingin berada di tempat itu. Saudara, aku pergi dulu, ucapnya yang ingin menemui Yin Changxi. Iya, ucap King Ruo sambil memberikan Yin Bei cincin penyimpanan yang berisi buah-buahan dan 5 botol arak buah-buahan abadi. Terima kasih saudara. Lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Bei pergi, King Ruo lalu melanjutkan perbincangan mereka. Yin Xie, 1 bulan lagi kami akan pergi, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencana perjalanan dengan detail, membuat Yin Xie tampak tidak rela. Apakah ini tidak terlalu cepat? Lalu bagaimana dengan luka penguasa? Aku rasa waktu 1 bulan itu sudah cukup, jawab King Ruo. Baiklah kalau begitu, ucapnya dengan wajah tidak bersemangat. Yin Xie, jika urusan An-Er tidak mendesak, mungkin aku akan beristirahat lebih lama di tempat ini. Selain itu, aku juga ingin melakukan penyelidikan di kawasan lembah darah kuno, ucapan King Ruo membuat Yin Xie tampak sedikit terkejut. Penguasa, ucapnya dengan ragu. Yin Xie, mengenai tempat itu, mohon penjelasannya, ucap King Ruo dengan serius. Penguasa, lembah darah kuno adalah wilayah terlarang yang sangat berbahaya. Banyak mereka yang pergi ke tempat itu tidak dapat kembali. Patriark pertama pernah mengirim beberapa tetua, namun 1 pun tidak ada yang pernah kembali. Sebelumnya memang ada yang kembali, tetua Yin Daming, namun dia pergi lagi lalu hilang tak kembali. Patriark pertama lalu mengirim beberapa kali tim khusus untuk melakukan penyelidikan, namun 1 pun tidak ada yang berhasil dan kembali. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apakah kamu tahu tempat itu? Tempat itu berada di wilayah kuno Gerbang Api Hitam, perbatasan wilayah barat dengan daratan emas, jawab Yin Xie. Gerbang Api Hitam, tanya King Ling. Benar penguasa putri, daratan ilahi ini memiliki 4 wilayah kuno. Wilayah utara dengan gerbang es hitamnya. Wilayah kuno bagian barat disebut Gerbang Api Hitam, karena wilayah itu adalah milik para dewa api kuno. Wilayah timur disebut dengan Gerbang Angin Hitam, dan wilayah selatan dengan Gerbang Air Hitam. Namun di wilayah selatan ada kawasan yang bahkan tidak pernah dimasuki oleh siapapun, yaitu daratan es selatan, karena tempat itu dicurigai sebagai kediaman klan Shen Guoshi King, ucap Yin Xie menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, daratan es selatan memang tempat terlarang. Aku harap, dalam situasi apapun,
klan Yin jangan pernah memasuki tempat itu, ucap King Ruo dengan serius. Siap penguasa, ucap Yin Xie dengan hormat. Setelah membicarakan banyak hal, Yin Xie lalu meninggalkan tempat itu. Yin Xie, selama 1 bulan ini aku akan melakukan latihan tertutup, aku harap tidak ada yang mengunjungiku, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi ribuan buah-buahan abadi, pil tingkat tinggi dan berbagai senjata tingkat tinggi untuk membantu memulihkan kekuatan klan abadi, pil tingkat tinggi dan berbagai senjata tingkat tinggi untuk membantu memulihkan kekuatan klan Yin. Terima kasih penguasa, hamba mengerti, ucapnya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Rongyu, 1 bulan lagi kita akan meninggalkan Gunung Langit Yin. Aku harap kamu bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk menikmati suasana di tempat ini. Siap penguasa. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.